Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Pratama Asnawi, seorang mahasiswa dari Universitas UNC Samarinda, Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Di dalam video ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah filsafat umum. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan nomor 1. Baik, kita ke pertanyaan nomor 1, yaitu berfilsafat termasuk dalam berpikir. Namun, tidak semua orang yang berpikir itu mesti berfilsafat. Dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Coba Anda jelaskan. Baik, jawaban saya adalah berpikir adalah aktivitas yang dilakukan setiap orang yang waras dan sadar dalam kehidupan sehari-hari, seperti memutuskan apa yang akan dimakan atau menyelesaikan masalah praktis. Namun, berfilsafat adalah bentuk berpikir yang khusus yang memiliki karakteristik tertentu atau syarat-syarat tertentu, yaitu kritis dan radikal, sistematis dan metodis, menyeluruh, dan juga spekulatif dan reflektif. Dengan demikian, setiap orang yang berfilsafat pasti berpikir, itu sudah pasti. Tetapi tidak semua orang yang berpikir sudah tentu berfilsafat. Karena apa? Karena filsafat memerlukan kedalaman, kejelasan yang konseptual, dan sikap bertanya yang terus-menerus. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan proses dalam berfilsafat. Saya langsung jawab. Dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Pada masa awal peradaban manusia menjelaskan fenomena alam melalui mitos atau cerita zaman dulu, dongeng dan juga tahayul. Namun rasa ingin tahu yang mendorong penciptaan cerita-cerita itu lambat laun berkembang menjadi upaya mencari penjelasan yang lebih rasional dan juga empiris. Dari mitos tentang cerita zaman dahulu, manusia mulai mengamati, bereksperimen, dan akhirnya menemukan penjelasan ilmiah tentang bagaimana hal itu terjadi. Jadi, tahayul adalah bibit awal yang kemudian disempurnakan oleh metodologi dan ilmu pengetahuan. B. Keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran. Keindahan langit malam dengan bintang, bulan, dan gerak planet memicu rasa kagum atau bahasa Inggrisnya sense of wonder. Sekaligus pertanyaan mendasar timbul, yaitu apa itu bintang, bagaimana alam itu terjadi atau terbentuk, apa tempat manusia di dalamnya. Rasa ingin tahu inilah yang mendorong manusia untuk berfilsafat dan kemudian mengembangkan astronomi, fisika, dan juga kosmologi. C. Angan-angan melahirkan filsafat. Filsafat tidak hanya berbicara tentang yang ada, tetapi juga tentang yang mungkin ada, atau bahasa Inggrisnya possibility. Daya imajinasi dan angan-angan memungkinkan manusia untuk membayangkan alternatif realitas, konsep keadilan ideal, masyarakat utopis, atau hakikat eksistensi. Dari angan-angan ini lahirlah pemikiran filosofis tentang etika, politik, metafisika, dan juga estetika. Kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu berdasarkan sejarah konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Coba Anda jelaskan. A. Periodasi filsafat Yunani beserta tokoh dan juga pikirannya. Filsafat Yunani kuno. Tokohnya ada Thales, air sebagai arke, Anaximenes, udara, dan Pythagoras atau bilangan. Heraklitos, perubahan terus-menerus. Fokus filsafat pada zaman ini adalah mencari prinsip dasar alam semesta. Kedua, filsafat klasik. Tokohnya adalah Socrates pemikirannya adalah metode dialektika.
Plato dengan pemikirannya teori ide, negara ideal. Aristoteles dengan pemikirannya logika empiris dan konsep kausa. Filsafat Helenistik. Tokoh adalah Epicurus dengan pemikirannya hedonisme rasional, Stoa kontrol diri, dan skeptisisme. Filsuf besar Islam. Yang pertama ada Al-Kindi, filsuf pertama Islam, penggabungan filsafat Yunani dengan Islam. Yang kedua Al-Farabi, filsafat politik, negara utamanya adalah Al-Madinah Al-Fadilah. Yang ketiga ada Ibnu Sina atau biasa dikenal di benua Eropa sebagai Avicenna. Pemikirannya adalah metafisika dan juga doktrin eksistensi. Yang keempat ada Al-Ghazali, kritik terhadap filsafat Yunani dan juga sufisme. Yang kelima ada Ibnu Rushd. Pemikirannya adalah pembelaan akal dan filsafat, harmoni agama dan juga filsafat. C. Pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Al-Quran sangat menekankan pentingnya ilmu. Misalnya di dalam Quran surah Al-Alaq ayat 5 yang artinya dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Terdapat juga di dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga berilmu. Dan juga di dalam Quran surah Ali Imran 190 sampai 191 yang artinya dorongan untuk berpikir tentang penciptaan langit dan juga bumi. D. Konsep sekularisme barat dan konsep filsafat Islam. Sekularisme barat memisahkan urusan agama dan juga negara, menekankan otonomi akal manusia, hukum alam, dan kebebasan individu tanpa referensi wahyu. Sedangkan filsafat Islam berusaha menyelaraskan akal dan juga wahyu, melihat ilmu sebagai bagian dari ibadah, dan tujuan filsafat adalah memahami kebenaran yang bersumber daripada Allah. Lanjut kita ke soal nomor 4, yaitu jelaskan penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Langsung saya jawab. Filsafat sebagai upaya untuk memahami realitas secara rasional, sistematis, dan mendalam dapat dibedakan berdasarkan apa yang diselidiki atau dipelajarinya, yaitu objeknya. Pembagian ini membantu kita memetakan wilayah-wilayah pertanyaan dan juga refleksi filosofis. Konsep dasar, objek material dan juga objek formal. Dalam membahas pembagian filsafat menurut objek, penting membedakan dua pengertian objek. Objek material, yaitu apa yang diselidiki atau bahan kajiannya. Sedangkan objek formal adalah bagaimana cara atau sudut pandang dalam menyelidiki suatu objek material tersebut. Ini adalah pendekatan atau aspek spesifik yang menjadi sorotannya. Pembagian tradisional filsafat menurut objek formal. Berdasarkan aspek atau sudut pandang atau dalam kata lain objek formal yang berbeda terhadap realitas, filsafat tradisional dibagi menjadi beberapa cabang inti, yaitu metafisika, filsafat tentang apa yang ada, objek formal, hakikat terdalam, prinsip-prinsip pertama dan sifat fundamental dari segala yang ada. Pertanyaan khasnya adalah apa itu eksistensi, apa hakikat realitas, apakah realitas hanyalah material, apa itu substansi, apakah ada Tuhan, apa itu ruang dan juga waktu. Subcabang yang penting, ontologi, teori tentang ada, teologi filsafat, studi tentang Tuhan berdasarkan akal, dan juga kosmologi, studi tentang alam semesta sebagai suatu sistem. Epistemologi, filsafat tentang pengetahuan. Objek formalnya adalah hakikat, sumber, batas, dan juga validitas pengetahuan. Pertanyaan khasnya adalah apa itu pengetahuan, bagaimana kita mengetahui sesuatu, apa perbedaan antara keyakinan, opini, dan juga pengetahuan, apa sumber pengetahuan yang sah, akal, pengalaman, atau intuisi, apa itu kebenaran. Konsep pentingnya adalah rasionalisme, empirisme, skeptisisme,
kebenaran korespondensi, koherensi, dan juga pragmatis. Aksiologi, filsafat tentang nilai. Objek formalnya adalah hakikat, tipe, dan kriteria nilai. Aksiologi kemudian terbagi dua lagi. Etika, filsafat moral, menyelidiki nilai dalam perilaku manusia. Pertanyaan khasnya adalah apa itu baik dan buruk? Apa itu tindakan yang benar? Apa dasar moralitas? Dan apa itu keadilan? Itu pertanyaan khasnya. Yang kedua, estetika, filsafat tentang seni dan juga keindahan. Menyelidiki nilai dalam pengalaman seni dan juga keindahan. Pertanyaan khasnya adalah apa itu keindahan, apa itu seni, apa hubungan antar seniman, karya, dan juga penikmat seninya. Logika, filsafat tentang penalaran yang benar. Objek formalnya, prinsip-prinsip, struktur, dan metode penalaran yang sahih atau valid untuk membedakan argumen yang baik dari yang buruk. Pertanyaan khasnya, bagaimana cara menarik kesimpulan yang logis dari premis? Apa bentuk-bentuk inferensi yang valid? Apa itu falasi atau kesesatan berpikir? Fungsinya, logika adalah alat bagi semua cabang filsafat dan juga disiplin ilmu lainnya. Pembagian menurut objek material spesifik filsafat terapan atau spesial. Selain cabang-cabang utama di atas, berkembang pula cabang filsafat yang objek materialnya lebih spesifik, yaitu fenomena atau bidang tertentu dalam realitas. Cabang-cabang ini menerapkan metode dan pertanyaan filsafat pada area khusus. Filsafat manusia, filsafat bahasa, filsafat ilmu, filsafat politik, filsafat agama, filsafat sejarah, filsafat hukum, filsafat pendidikan, dan juga filsafat pikiran. Intinya, setiap upaya untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang suatu aspek realitas dengan metode rasional dan komprehensif telah memasuki wilayah filsafat. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Bagaimana peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seorang individu melakukan suatu tindakan? Jelaskan. Baik, langsung saya jawab. Filsafat berperan sebagai kerangka berpikir kritis dan reflektif sebelum bertindak melalui klarifikasi tujuan, pertimbangan etis, analisis konsekuensi, pemahaman konteks, dan pengambilan keputusan yang rasional. Dengan demikian, filsafat membantu individu bertindak secara sadar, bertanggung jawab, dan bermakna, bukan sekedar reaksi spontan. Baik, sekian jawaban ulangan akhir semester 1 mata kuliah filsafat umum saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.